Bro, ini gue mau cerita soal pengalaman gue pas masih jadi anak kos. Jadi, gue dulu ngekos di tempat yang katanya angker, tapi gue nggak terlalu peduli. Nggak percaya hal-hal kayak gitu, pikir gue, yang penting ada tempat buat tidur dan nggak mahal. Ternyata, bro, salah besar. Kos gue waktu itu emang udah tua banget. Kayu-kayu pintunya udah mulai lapuk, jendelanya berderit tiap kena angin, dan lorong-lorongnya tuh gelap kalau malam. Satu-satunya lampu yang nyala cuma di depan pintu kamar gue, dan itu juga sering kedip-kedip. Waktu gue pertama kali pindah, ibu kos cuma bilang satu hal, "Mas, jangan pernah buka pintu tengah malam ya, apalagi kalau dengar suara ketukan." Gue langsung terus ngerasa aneh, tapi ya udahlah, gue anggap itu cuma peringatan supaya nggak ganggu orang lain di kos. Ya kan? Malam pertama gue di situ sebenarnya biasa aja. Sampai sekitar jam 2 pagi gue dengar suara. Kayak ada yang ngetuk pelan di pintu kamar gue. Awalnya gue kira itu anak kos lain yang iseng atau lagi mabok. Tapi yang aneh, suara ketukannya tuh teratur. Tok, tok, tok. Berhenti sebentar, terus ngetuk lagi. Gue langsung keinget kata-kata ibu kos. Gue coba cuek dan nggak buka pintu, walaupun jujur aja gue nggak bisa tidur habis itu. Ketukannya berhenti, tapi tiba-tiba ada suara lain, suara langkah, kaki pelan yang terdengar lewat depan kamar gue. Besoknya gue cerita ke anak-anak kos lain, tapi mereka cuma bilang, "Ah, biasa itu, paling yang ngetok cuma si dia." Gue pikir mereka bercanda, tapi raut wajah mereka serius banget. Salah satu teman kos, si Dani, cerita, "Kos ini emang udah lama dikenal angker, bro. Dulu ada penghuni yang meninggal di sini, katanya arwahnya masih keliling tiap malam." Gue langsung nyesel milih kos ini. Tapi karena duit gue tipis dan kos ini satu-satunya yang murah, ya gue tahan-tahanin. Lagian gue pikir, masa iya hantunya bakal gangguin lagi? Beberapa malam gue aman-aman aja, sampai suatu malam gue denger suara dari dinding kamar, kayak ada yang bisik-bisik tapi samar banget. Gue coba dengerin lebih jelas dan ternyata suara itu manggil-manggil nama gue. Merinding parah bro, gue nggak pernah kasih tahu nama gue ke siapapun di kos itu, apalagi ke penghuni lama. Gue coba pura-pura tidur, tapi suara itu malah makin kenceng, kayak berbisik langsung di telinga. Bantu aku keluar. Gue lompat dari tempat tidur dan langsung nyalain lampu. Begitu lampu nyala, suara itu hilang. Tapi rasa takut gue nggak hilang, bro. Pas gue cerita ke ibu kos, dia cuma bilang, dia memang suka cari teman buat malam-malamnya. Tapi malam berikutnya, ketukan pintu gue muncul lagi, kali ini lebih keras, kayak ada yang ngerasa benar-benar pengen masuk. Gue diem, nahan napas, tapi ketukan itu berubah jadi suara garukan di pintu, berulang-ulang. Akhirnya gue nggak tahan. Dengan tangan gemetaran, gue coba ngintip dari lubang kecil di pintu. Yang gue lihat bikin gue lemes. Di depan pintu gue ada bayangan. Sosok tinggi kurus dengan muka kosong, nggak punya mata tapi senyum lebar dengan gigi hitam-hitam. Besoknya gue langsung angkat kaki dari kos itu. Gue nggak peduli soal duit deposit atau apapun, yang penting gue selamat. Sekarang, gue ngerti kenapa kos itu murah banget. Sejak saat itu gue nggak pernah mau ngekos di tempat yang kelihatan tua atau nggak terawat. Jadi bro, kalau lu lagi nyari kos murah, pikir-pikir dulu ya. Siapa tahu ada penghuni lain yang udah nunggu lu di situ.